Sebagai negara yang besar, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan pengguna internet hampir mencapai 50% dari total populasi, membuat arus informasi di Indonesia tidak terbendung dan menimbulkan keraguan dalam masyarakat mengenai informasi yang beredar di internet. Apakah berita tersebut bisa dipercaya sehubungan dengan cukup banyaknya hoax dan ujaran kebencian? Seiring berkembangnya Indonesia, sudah sepatutnya masyarakat bisa menentukan pilihan dan kebebasan dalam berekspresi saat pilkada. Namun di Papua masih banyak yang memilih di bawah paksaan dan memberikan pendapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang memiliki status lebih tinggi atau dikenal juga sebagai sistem noken. Terbatasnya akses jurnalis dan media di Papua membuat banyak pihak tidak bisa mendapatkan informasi tentang fenomena demokrasi yang berbeda. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1995. Dalam era politik sekarang, hadirnya internet memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi pola perilaku, yang mana dampak positifnya internet melahirkan arus informasi yang dinamis dan terciptanya inovasi baru yang lebih kreatif. Sementara efek negatifnya muncul mode kejahatan baru, perundungan siber, luapan konten pornografi hingga hoaks yang membanjiri. Banyaknya hoaks pada masa kampanye di mana sumber informasi yang tidak berdasar, bernada sinis dan kebencian, konten yang memancing emosi negatif dan hasutan menyudutkan pihak dapat menumbuhkan persepsi aksi memilih atau tidak memilih menjadi kedua hal yang sama, yang kita kenal sebagai aksi golput. Semua yang kita bahas berikut mempunyai kesimpulan dari persamaan dan perbedaan topik yang menyimpulkan bahwa topik 1, yaitu menyalahgunakan internet untuk menyebarluaskan berita-berita hoax dan kebencian. Kedua, minimnya saringan dari informasi yang disebarkan sehingga masyarakat menerima informasi yang salah. Ketiga, ulasan tersebut terkait dengan pemilihan umum dan kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari masing-masing ulasan adalah: ulasan pertama membahas ujaran kebencian yang dapat diatasi dengan kontra narasi agar timbul perdamaian. Ulasan kedua membahas ketidakbebasan berpendapat dalam berpolitik di Papua terkait adanya sistem noken. Ulasan ketiga membahas keputusan golput yang terjadi pada generasi milenial. Ketiga ulasan tersebut memiliki struktur penulisan berupa rangkuman, kesimpulan, solusi, dan evaluasi. Penulisan tersebut menggunakan bahasa yang formal dan non-formal. Struktur penulisan tersebut juga memakai latar belakang, yaitu dengan ketiga topik yang mana membahas tentang dinamika yang berada di Indonesia. Dalam penulisan juga menggunakan susunan kata yang mudah dipahami dan dimengerti, bahwa demokrasi di Indonesia banyak intervensi dengan adanya demokrasi digital yang tidak mempunyai sumber atau dasar yang jelas. Dari ketiga ulasan tersebut, kami mendapatkan dari 3 sumber, yaitu Marvin F. Lawrence, Unggul Sagena atau SafeNet, Ami Kamila atau Kreator Nongkrong Siber Kreasi.